Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah rudal yang diluncurkan dari ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya bisa mengenai sasaran dengan presisi tinggi, menghancurkan target militer secara akurat dalam hitungan detik? Di balik layar operasi militer modern, ada teknologi canggih yang bekerja tanpa lelah, tidak terlihat, tapi sangat mematikan. Mulai dari pemboman presisi terhadap markas militer tersembunyi hingga menghancurkan sistem radar lawan sebelum pasukan darat bergerak. Semua itu dimungkinkan oleh rudal-rudal yang dikendalikan dengan kecanggihan sistem navigasi dan pemandu yang luar biasa. Tapi, bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja? Kalau kamu penasaran dengan rahasia di balik akurasi luar biasa rudal modern, yuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten informatif seputar dunia teknologi pertahanan dan militer untuk kamu. Dalam peperangan modern, sebelum dentuman tank dan desingan peluru terdengar, biasanya langit terlebih dahulu dihiasi jejak asap rudal yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Serangan awal ini dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur vital musuh, mulai dari stasiun radar, pusat komando, hingga jalur logistik. Tapi tentu saja, pertanyaannya bukan sekadar apa yang diserang, melainkan bagaimana bisa seakurat itu? Rudal modern bukan hanya sekedar proyektil yang ditembakkan ke udara. Ia adalah sistem senjata berpemandu yang memiliki otak, mata, bahkan ingatan elektronik. Bisa diluncurkan dari darat, laut, udara, bahkan bawah laut. Rudal-rudal ini terbagi ke dalam dua jenis utama berdasarkan lintasannya, rudal balistik dan rudal jelajah. Rudal balistik bekerja dengan prinsip yang mirip seperti peluru artileri raksasa, meluncur melengkung tinggi ke atmosfer sebelum jatuh menukik menuju sasaran. Untuk menjangkau jarak sangat jauh, rudal ini bahkan bisa mencapai ketinggian luar angkasa. Dorongan utama berasal dari roket berbahan bakar padat atau cair yang memberikan tenaga luar biasa untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Berbeda dengan rudal jelajah, yang meniru gaya terbang pesawat komersial. Rudal jenis ini meluncur dengan ketinggian rendah, menjelajah daratan dengan presisi, dan sulit dideteksi radar karena berada di bawah cakrawala radar musuh. Awalnya dilontarkan oleh roket pendorong, booster, rudal jelajah kemudian melanjutkan penerbangan dengan mesin jet seperti turbojet atau turbofan. Untuk yang berkecepatan tinggi bahkan digunakan mesin ramjet. Yang membuat rudal benar-benar menakutkan bukan hanya kecepatannya, tetapi kemampuan mereka untuk menyesuaikan lintasan, membaca lingkungan, dan membidik target dengan akurasi tinggi. Semua itu berkat sistem kendali canggih yang dipasang di dalamnya. Salah satu sistem paling awal adalah preset guidance, di mana arah dan lintasan rudal sudah ditentukan sejak awal peluncuran berdasarkan kalkulasi posisi target. Teknologi ini digunakan sejak era Perang Dunia Kedua, misalnya pada roket V2 buatan Nazi Jerman. Meskipun sederhana, prinsip kerja ini menjadi fondasi dari sistem navigasi modern. Kemudian muncullah sistem Inertial Navigation System, INS, yang memungkinkan rudal mengetahui posisinya sendiri secara terus-menerus tanpa bantuan eksternal. Dengan sensor giroskop, akselerometer, hingga komputer mini di dalam tubuh rudal, sistem ini bisa menghitung posisi rudal berdasarkan gerakan sebelumnya. Akurasi dari INS sangat tergantung pada kualitas sensornya. Kini, teknologi giroskop dan akselerometer telah berkembang menjadi sangat presisi berkat penggunaan teknologi MEMS dan giroskop laser solid state. Namun, karena INS memiliki kecenderungan kesalahan kumulatif, banyak rudal modern mengombinasikannya dengan sistem navigasi berbasis satelit seperti GPS, GLONASS, atau BeiDou. Sistem ini memberikan data posisi yang real-time dengan akurasi sangat tinggi. Tantangannya, dalam perang terbuka, negara pemilik satelit bisa saja memutus akses ke satelit mereka, dan rudal yang sepenuhnya bergantung pada sistem ini bisa menjadi buta arah. Maka dari itu, lahirlah sistem tercom, Terrain Contour Matching. Rudal dengan sistem ini memiliki ingatan visual berupa peta kontur medan yang dilaluinya. Dengan bantuan radar altimeter, rudal mencocokkan medan yang sedang dilalui dengan peta yang disimpan di sistem onboard. Cocok? Lanjut terbang. Tidak cocok? Rudal melakukan koreksi arah. Sistem ini sangat efektif untuk rudal jelajah yang ingin terbang sangat rendah dan menghindari radar musuh. Tidak cukup di situ, rudal-rudal generasi baru bahkan menggunakan teknologi Digital Scene Matching Area Correlation atau DSMAC. Ini seperti sistem pengenalan wajah, tetapi untuk permukaan bumi. Rudal tidak hanya mencocokkan kontur, tetapi juga gambar citra digital. Ini memungkinkan rudal menghindari radar secara aktif dengan memilih rute teraman, melewati lembah, menghindari dataran tinggi terbuka, atau bahkan berputar sebelum menuki ke sasaran. DSMAC membuat rudal bisa membidik target spesifik,
bahkan gedung tunggal di tengah kota yang padat. Dan tentu saja, sebagian besar rudal modern menggunakan kombinasi dari semua sistem ini. Misalnya, rudal jelajah seperti Tomahawk milik Amerika Serikat menggunakan gabungan INS, GPS, tercom, dan SMAC. Sistem redundan seperti ini memastikan rudal tetap pada jalur meskipun salah satu sistem mengalami gangguan. Teknologi ini menjadikan rudal bukan hanya senjata penghancur, tapi alat strategi yang presisi. Ia bisa digunakan untuk memotong komunikasi, menghancurkan pusat kendali, hingga membungkam radar musuh, semua dilakukan sebelum satupun tentara menginjakan kaki di wilayah musuh. Melalui evolusi panjang dan rekayasa teknologi yang rumit, rudal kini menjadi penentu kemenangan dalam banyak konflik modern. Akurasi dan kecerdasannya seolah menandai pergeseran dari kekuatan kasar menjadi kekuatan berbasis informasi, sensor, dan kalkulasi data. Perang masa kini bukan lagi sekadar siapa yang memiliki lebih banyak senjata, tapi siapa yang memiliki rudal dengan sistem kendali paling pintar. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.